Shalom Alaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel saya, Penabur Benih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa di dalam gereja Katolik, kita memiliki khasanah iman dan juga warisan luhur yang tidak terperikan nilainya. Salah satunya adalah keberadaan Basilika Santo Petrus, di mana selain sebagai sebuah gereja yang ditinggali oleh Sri Paus, Basilika Santo Petrus merupakan salah satu gereja di mana di situ terletak makam dari Santo Petrus sebagai paus pertama dan juga paus-paus penggantinya sebagai suksesi apostolik. Selain itu, di dalam Basilika Santo Petrus ini, semua kegiatan-kegiatan kepausan dilaksanakan, mulai dari misa biasa, misa hari raya seperti Natal dan Paskah, audiensi umum, bahkan konsili besar yang dimulai dari Konsili Vatikan pertama hingga Konsili Vatikan kedua dilaksanakan di Basilika Santo Petrus. Hal ini menyebabkan Basilika Santo Petrus menjadi gereja yang tidak pernah sepi dari kunjungan wisatawan, peziarah, dan juga para pejabat gereja yang berkepentingan di istana apostolik tersebut. Tetapi, ternyata Basilika Santo Petrus bukanlah gereja yang dianggap sebagai gereja induk gereja-gereja seluruh dunia. Lalu jika bukan Basilika Santo Petrus, gereja apakah yang menjadi gereja induk gereja-gereja semesta? Jawabannya adalah Basilika Santo Yohanes Lateran. Dalam buku sejarah kota Roma yang berjudul Rome Down Through the Centuries yang ditulis oleh Lanfranco Angeli, dituliskan bahwa Basilika Lateran mulai dibangun pada tahun 311 hingga 314 Masehi oleh Paus Melkiades di atas tanah yang diberikan oleh Kaisar Konstantinus. Tanah tersebut dahulunya adalah properti milik keluarga besar Lateran, maka dari itu dinamakan Lateran. Dan pada masa lalu, di atas tanah tersebut juga pernah berdiri barak pasukan kavaleri Roma. Sejumlah literatur menunjukkan bahwa Basilika Lateran didirikan sekitar 12 atau 13 tahun lebih awal daripada dengan pendirian Basilika Santo Petrus. Karenanya, Basilika Yohanes Lateran merupakan basilika tertua yang ada di Eropa, serta dianggap sebagai ibu gereja Katolik di Roma dan gereja-gereja di seluruh dunia. Basilika Santo Yohanes Lateran dianggap sebagai basilika dengan kedudukan tertinggi, dan urutannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Basilika Agung Santo Yohanes Lateran. Yang kedua adalah Basilika Santo Petrus. Yang ketiga adalah Basilika Santo Paulus di luar tembok. Dan yang keempat adalah Basilika Santa Maria Maggiore. Sama seperti gereja-gereja yang bersejarah lainnya, Basilika Lateran juga dipenuhi oleh karya seni bernilai tinggi, mulai dari seni pahat, ukiran, hingga lukisan yang merupakan masterpiece seniman ternama pada masanya. Perjalanan panjang Basilika Lateran melintasi abad telah memasukkan karya-karya seni yang bermutu tinggi dan menambah aura keagungan serta kesakralannya. Salah satu seni yang paling terkenal yang terdapat di dalam basilika ini adalah ornamen yang dikerjakan oleh sejumlah seniman yang berasal dari anggota keluarga Cosmati. Keluarga Cosmati merupakan keluarga pemahat, arsitek, dan ahli dekorasi mosaik yang terkenal pada zaman abad pertengahan. Basilika Santo Yohanes Lateran menjadi saksi bisu sejarah
di mana awan gelap yang menyelimuti gereja Kristus di masa lalu mulai pudar berganti dengan harapan ketika Kaisar Konstantinus yang agung menjadikan agama Kristen sebagai agama kekaisaran Roma dan lahirnya peristiwa besar Edikta Milano yang terkenal itu. Kekaisaran Roma baru atau Konstantinopel kala itu menjadi awal mula Kristen yang menyebar ke seluruh Eropa dan sebagai dampaknya membawa pengaruh besar bagi gereja-gereja modern saat ini. Nah, itulah sejarah singkat mengenai keberadaan gereja Basilika Santo Yohanes Lateran. Jika Bapak Ibu dan saudara-saudari menyukai pembahasan di channel saya, Anda bisa men-sharekan informasi ini. Semoga pembahasan kali ini dapat memberikan manfaat bagi Anda semua. Shalom Aleichem, Tuhan menyertai kita semua.